Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan hanya kepada Allah, terus bersyukur hanya kepada Allah. Karena Allah berikan kita banyak kenikmatan. Banyak sekali karunia yang Allah berikan dan yang hari ini kita rasakan. Kita masih berada di bulan yang penuh berkah. Yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Yang insya Allah bulan Ramadan tahun ini berbeda. Ya, kita nggak boleh banyak keluar rumah. Ya, anak-anak yang di rumah tetap di dalam rumah. Ya, dan semoga insya Allah kita berdoa musibah ini Allah angkat, Allah hilangkan. Nah, apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Iya, yang di studio sudah menjawab. Yang di rumah apa kabar? Baik. Semuanya apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Yuk sekarang kita bersiap-siap mendengarkan kisah 38 sahabat yang dijanjikan surga. Siapa yang tahu hari ini Kak Ari akan menceritakan sahabat keberapa? Keberapa? Iya, keempat. Yang pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua sahabat Bilal bin Rabah. Yang ketiga Ammar bin Yasir. Yang hari ini di waktu duha ini Kak Ari akan berkisah tentang sahabat yang bergelar Al-Faruq. Siapa yang tahu? Di sini ada yang tahu? Mbak Hasna tahu siapa sahabat yang diberi gelar Al-Faruq? Enggak. Tahu yang di rumah? Nah, kalau belum tahu yaitu sahabat Umar bin Khattab. Iya, sahabat Umar ini adalah putra dari seorang ayah yang bernama Al-Khattab. Al-Khattab, ayahnya ini kalau mendidik anaknya tegas. Umar kecil itu diminta untuk mengembala kambing, memelihara kambing, atau kalau kita di Jawa angon, wedus, ya, pelihara kambing. Dan kalau terlambat, kalau nggak ngumpul kambing-kambingnya, tidak segan-segan ayahnya ini menghukum. Karena itu sahabat Umar bin Khattab orangnya tegas, keras, badannya tegap, kalau berbicara lantang dan semua orang mendengarnya. Dan kalau memukul, itu sakit. Makanya ya, Umar ini termasuk orang yang paling keras perlawanannya terhadap Islam dan paling membenci Rasulullah. Walaupun secara nasab keturunan Umar ini masih ada hubungan ke kakek keempat Rasulullah. Nah, anak-anak semuanya, siapa yang tahu gimana ceritanya sahabat Umar bin Khattab ini masuk Islam? Masih ingat? Yang di rumah masih ingat? Iya. Karena sebab Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, perkataan Allah yang Masya Allah. Ya.
dari Al-Quran ini sebab Umar memeluk Islam. Maka ketika dia keliling-keliling sangat tidak suka kepada orang-orang yang telah mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad. Maka dia nggak suka. Dia nggak suka, lalu dia mencari-cari siapa? Siapa yang telah mengikuti ajaran Muhammad? Aku Umar. Hadapi aku. Kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Ya. Lalu ketika dia mau ke rumah-rumah dan menghadang, menghunuskan pedangnya untuk mencari, menghukum siapa yang mengikuti Rasulullah Muhammad. Ketika dia mau berangkat, aku akan mencari siapa yang telah mengikuti ajaran Muhammad. Ada orang. Wahai Umar, tunggu, hendak kemana engkau? Aku hendak mencari orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad. Aku punya berita. Aku punya berita penting. Dengarkan. Ketahuilah. Adikmu Fatimah telah mengikuti dan suaminya telah mengikuti ajaran Muhammad. Coba engkau datangi rumahnya. Engkau lihat. Engkau tanyakan. Fatimah adikmu telah mengikuti ajaran Muhammad. Wah. Apa? Adikku telah mengikuti ajaran Muhammad. Aku akan ke rumahnya. Aku akan ke rumah adikku. Benar. Dengan cepat berjalan menuju rumah Fatimah bersama suaminya. Sampai di depannya ketuk pintunya. Fatimah, buka! Cepat buka! Aku Umar, kakakmu. Izinkan aku masuk. Teman-teman, Umar terdiam. Dari dalam rumah terdengar suara indah yang menghujam lantunan Al-Quran. Begitu indah, itulah firman Allah. Itulah kuasa Allah. Allah yang memiliki, yang menguasai alam semesta. Allah yang menyuburkan bumi. Allah yang mendatangkan hujan. Allah yang menyuburkan bumi dengan air hujan. Maka Umar bergetar hatinya. Dibukakan pintu itu. Ketakutan Fatimah akan kedatangan kakaknya. Katakan, apa yang kau baca? Apa yang kau baca? Coba ulangi adikku. Maka dibacakan Al-Quran itu. Maka Umar tidak kuasa menahan mukjizat Quran yang begitu dalam memengaruhi dirinya. Dan Al-Quran itu, siapa yang masih ingat? Anak-anak semuanya, sudahkah kalian mendapat pelajaran dari ustaz-ustaz kalian? Al-Quran turun di bulan apa? Di bulan Ramadan. Masya Allah. Ya, Al-Quran turun di bulan Ramadan. Maka Al-Quran ini menghujam ke dalam hati Umar. Dan betul, Allah mengabulkan doa Rasulullah Muhammad. Maka beberapa saat yang lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakanlah Islam, pilihlah orang yang engkau cintai antara Abu Jahal bin Hasim atau Umar bin Khattab. Maka Allah memilih Umar bin Khattab. Maka Masya Allah, anak-anak semuanya, Mbak Hasna, Mbak Nisa, dan anak-anak semuanya, Kakak Zahwan, Kakak Syafiq, Mbak Kia, dan Dek Faris. Masya Allah.
Sejak Umar ini memeluk Islam, maka perlahan-perlahan subhanallah, Islam semakin berkembang. Bahkan di antara orang, dan riwayat mengatakan yang paling lantang berani mengatakan keislamannya, bahkan ketika peristiwa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, maka Umar yang berani dengan lantang, aku Umar bin Khattab atas perintah Allah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Siapa yang menghalangiku? Siapa yang siap berani menghalangiku? Maka pedang ini. Kayak gitu teman-teman. Yang lain pada sembunyi-sembunyi, ya. Umar dengan lantang. Subhanallah. Salah seorang sahabat mengatakan, sejak Umar masuk Islam, ya, Islam semakin kuat. Dan ia memandang sejak Umar masuk Islam, maka saat itulah mereka boleh sholat di Baitullah. Maka Masya Allah, ya. Lalu kemudian Rasulullah dalam riwayat yang sahih bermimpi Rasulullah berada di sebuah sumur, lalu sahabat Abu Bakar mencoba menimba sumur itu, menarik sumur itu, tapi belum bisa. Dan Rasulullah melihat tiada orang yang lebih gesit, cerdas, terampil, gitu, menimba, mengambil air itu dengan banyak, dan orang-orang pada ramai mengambilnya. Sebagian untuk binatang-binatang ternaknya. Dia adalah siapa yang berhasil menimba air itu? Umar bin Khattab. Ya, dialah sahabat Umar bin Khattab. Maka Rasulullah dalam kesempatan lain juga bermimpi. Rasulullah yang santun, yang bijak, yang tampan, yang indah wajahnya. Kalau kita memandang wajah Rasulullah, maka kita akan terpesona, kita akan betah melihatnya. Kalau melihat wajah Rasulullah itu, kita lebih indah, kita terkagum-kagum karena apa? Indahnya wajah Rasulullah lebih indah dari kita memandang bulan purnama yang sempurna. Siapa yang pernah lihat bulan purnama? Mbak Hasna pernah? Anak-anak soleh di rumah pernah? Bagus nggak bulan purnama? Bagus. Indah nggak? Indah. Kagum nggak kalian kalau melihatnya? Kagum. Maka kalau melihat wajah Rasulullah lebih kagum, lebih indah. Masya Allah, menawan. Nah, siapa yang ingin bertemu dengan Rasulullah? Aku. Siapa yang sayang dengan Rasulullah? Nah, Rasulullah bermimpi, maka Rasulullah berada di suatu tempat di surga, lalu ada wanita yang sedang mengambil wudhu. Di samping tempat air mengambil wudhu itu ada istana indah sekali. Istana bagus banget. Lalu Rasulullah bertanya kepada wanita itu, siapa yang memiliki istana indah di surga ini? Itu dimiliki oleh Umar bin Khattab. Wah, maka Rasulullah cemburu, ya, cemburu dengan istana yang indah, yang megah, padahal Umar masih hidup. Maka Rasulullah bergegas untuk meninggalkannya, dan sahabat Umar bin Khattab mendengar cerita ini, mendengar kisah ini, dia menangis. Bagaimana mungkin aku cemburu dengan engkau, kekasih Allah, Rasulullah Muhammad. Nah, jadi siapa yang tadi udah dijanjikan surga? Umar. Berupa apa? Istana. Istana. Ya,
Masya Allah. Nah, anak-anak semuanya, sahabat Umar bin Khattab ini merupakan sahabat kedua yang menggantikan sebagai khalifah. Ya, apa itu khalifah? Khalifah pemimpin tertinggi umat Islam. Ya, yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Maka ketika Umar bin Khattab ini memimpin memerintah, maka subhanallah dia rajin membagi kebutuhan untuk rakyatnya, dan ia mengatakan, biarlah aku yang lapar, asalkan jangan rakyatku yang lapar. Maka kita mendengar, kita mengingat pada hari itu, malam hari, Umar melihat seorang wanita lagi masak di api, ada panci, diaduk-aduk, anaknya menangis. Ibu, kapan matangnya, kapan masaknya, lapar. Aku lapar. Kayak gitu, nangis. Terus Khalifah Umar mengatakan, wahai ibu, bolehkah aku mendekat? Siapa engkau? Bolehkah aku mendekat? Apa yang engkau masak? Ketahuilah, aku tidak memasak apa-apa. Aku hanya ingin menyenangkan anakku. Ini karena ketidakperhatian Khalifah Umar. Khalifah Umar tidak sayang. Mendengar itu, yang di depannya adalah Khalifah Umar. Khalifah Umar menangis. Dia tahan. Tidak sanggup. Dia meneteskan air mata. Lalu dia mengajak pengawalnya untuk bersegera kembali ke Baitul Mal. Dia angkat sendiri. Pengawalnya, biarkan aku khalifah. Tidak. Sanggupkah engkau yang akan menanggung beban? Karena rakyatku ada yang tidak bisa makan. Biarlah aku diangkat, dibawa oleh Khalifah Umar, terus pindahkan. Nah, sampai di depan ibu tadi, dan siapa yang memasakkan? Khalifah Umar yang memasakkan, mengajarkan ibu tadi dilihat oleh anak tadi. Nah, anak-anak, itulah pribadi Khalifah Umar yang amanah. Nah, kita bisa niru. Siapa yang ingin amanah seperti Khalifah Umar? Siapa yang ingin jadi pemimpin? Pingin? Maka kalau jadi pemimpin nanti yang amanah, jangan mensengsarakan rakyatnya. Ya, nah, Masya Allah, anak-anak yang di rumah, Khalifah Umar ini berhasil menjadi khalifah yang menjadikan Islam semakin berkembang, Islam semakin besar. Bahkan Khalifah Umar, di saat Khalifah Umar inilah ya, di mana Baitul Maqdis, apa itu Baitul Maqdis? Palestina ya, Masjidil Aqsa, saat peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah memimpin sholat, menjadi imam, para nabi-nabi yang lain. Nah, sekarang ya lagi dikuasai oleh Zionis, dan dulu juga dikuasai oleh Kekaisaran Romawi yang berhasil mengalahkan Persia. Maka Khalifah Umar menunjuk panglimanya. Ya, panglimanya di antara adalah Khalid bin Walid. Maka panglima ini menyerbu dalam perang Yarmuk, ya. Wah, mengepung benteng Romawi, dan pemimpin uskup gereja yang memimpin tempat itu ketakutan karena udah kalah. Kita sudah kalah. Kita sudah terkepung. Kita tidak bisa mengalahkan pasukan muslim yang hebat itu. Kita sudah terdesak. Tapi biarlah. Kita tunggu saja. Kita jangan menyerah.
Kita tunggu sampai musim dingin berlalu. Musim dingin datang. Pasukan muslim itu Masya Allah tidak takut di cuaca apapun. Ya, semakin kuat. Sudah berlalu musim dingin. Kita semakin terjepit. Baiklah, bagaimana kalau kita serahkan kunci Baitul Maqdis ini kepada umat Islam? Ya, tapi aku punya syarat. Sampaikan pesanku. Aku hanya ingin memberikan kunci Baitul Maqdis ini kepada pemimpin tertinggi umat Islam. Aku ingin melihatnya. Aku ingin menyaksikan. Siapa dia? Disampaikan berita ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka Khalifah Umar bin Khattab membawa pasukan tidak banyak. Lalu Khalifah Umar sampai di sebuah gunung yang tidak jauh. Di sana adalah Baitul Maqdis. Maka ketika sahabat Khalifah Umar melihat, ia mengumandangkan takbir. Allahu Akbar! Menggema, suara takbir itu terdengar sampai di tempat itu. Itu suara siapa? Itu suara pemimpin umat Islam. Dia sudah mau datang. Dia pasti akan bawa pasukan yang banyak. Ayo bersembunyi. Dia akan datang. Ketakutan mereka. Nah, Mbak Asna, tahu nggak Khalifah Umar yang di rumah apakah membawa pasukan untuk masuk ke Baitul Maqdis? Tidak. Khalifah Umar hanya membawa satu pengawal dan satu keledai, ya, tunggangannya. Dan Khalifah Umar punya cincin, ya, tulisannya cincin itu adalah cukuplah kematian yang akan mengingatkanmu wahai Umar. Cukuplah kematian yang mengingatkanmu wahai Umar. Umar lalu, baiklah pengawal, kita berdua menuju Baitul Maqdis. Biarkan kita berdua. Semoga Allah ridho. Mereka bergantian. Seorang pemimpin tertinggi mau menuntun, sementara pengawalnya duduk di atas keledai. Dituntun sama Khalifah Umar. Wah, keren gak teman-teman? Takjub gak teman-teman? Yang di rumah, Masya Allah. Sampai pengawalnya, Khalifah, aku tidak nyaman. Biarkan aku yang menuntun sampai ke Baitul Maqdis. Biarkan engkau pemimpin tertinggi. Tidak. Kita harus adil. Biarkan kita bergantian. Subhanallah, Maha Suci Allah, mereka bergantian. Umar pengawalnya terus jalan sampai ke Baitul Maqdis. Nah, mereka bergantian. Ada riwayat yang mengatakan mereka menghabiskan membaca Al-Quran. Ya, berapa juz? Subhanallah. Sahabat Umar tidak lepas dari Al-Quran. Ya, Mbak Hasna, Mbak Nisa, dan kamu sayang, dan semuanya yang melihat tayangan ini, kita nggak boleh lepas dari Al-Quran. Siapa yang sayang Al-Quran? Siapa yang ingin membela Al-Quran? Siapa yang ingin menjaga Al-Quran? Ya, insya Allah. Maka sampailah di pintu gerbang Baitul Maqdis. Pemimpin umat Islam datang. Itu dia. Dari kejauhan tampak. Iya. Ternyata cuma berdua. Enggak mungkin. Itu pasti bukan. Semakin dekat. Iya. Tidak. Aku meyakini pemimpin Islam itu pakaiannya bagus-bagus. Seperti Kaisar Romawi yang indah, yang mewah. Tapi itu lihat, dia yang datang pakaiannya cuma seperti itu, lusuh. Bahkan ada jahitan di bajunya. Tidak, bukan.
Semakin dekat, lalu pemimpin gereja, uskup ini berkata, benarkah engkau pemimpin tertinggi umat Islam? Umar bin Khattab, aku mendengarnya. Dengan lembut, dengan senyuman, iya. Aku hamba Allah, Umar bin Khattab. Hari ini aku terkejut. Aku mengira begitu bagus pakaian seorang pemimpin umat Islam, tapi ternyata begitu. Begitu sederhana dan bijaksana, begitu lembut. Baiklah, ini aku serahkan kunci Baitul Maqdis ini kepadamu. Subhanallah. Hari itu menjadi sejarah. Baitul Maqdis kita rebut. Kita ambil kembali. Dan Khalifah Umar meminta kepada pemimpin uskup itu untuk apa? Untuk mengelilingi Baitul Maqdis ke bagian-bagian yang lain, ya, ke sebelah sini, sebelah sana, terus Khalifah Umar mengenal, dan Khalifah Umar bersyukur karena telah memenuhi, menetapi janji nubuah Rasulullah bahwa 6 tanda hari kiamat itu akan datang, yaitu apa? Satu di antaranya, Baitul Maqdis akan kembali kepada kita. Kita akan menjadi pemilik, dan memang kita pemilik Baitul Maqdis. Nah, tiba waktu sholat. Ya, maka Khalifah Umar berhenti, cukup. Sudah tiba waktu sholat. Aku tidak ingin melalaikan, menunda-nunda sholat. Tidak boleh, aku tidak mau. Aku ingin melakukan sholat. Baiklah, wahai pengawalku, siapkan tempat di tempat ibadah gereja ini untuk sholat memimpin umat Islam ini. Teman-teman, di dalam gereja itu, di tempat ibadah mereka, ya, lalu diminta Khalifah Umar untuk sholat di situ. Khalifah Umar Al-Faruq yang memiliki furqan, tidak. Aku tidak akan sholat di tempat ibadahmu ini. Tuh, Khalifah Umar tegas. Nggak mencampurkan yang hak dan yang batil. Ya, subhanallah. Dia keluar dari bangunan itu, memilih di tanah, dia hamparkan kain, dia sholat. Masya Allah, sholatnya khusyuk sempurna, dan ini menggetarkan. Nah, salah satu mutiara hikmah pesan Khalifah Umar bin Khattab, siapa saja yang melalaikan sholatnya, yang tidak peduli sama sholatnya, lihat, pastikan dia juga tidak akan bisa mengerjakan urusan yang lain. Nah, maka kalau ada orang yang bagus sholatnya, lihat, urusan yang lain akan selesai. Nah, kalau kayak gitu, penting nggak sholat anak-anak? Penting nggak sholat? Sholat itu menjadikan kita disiplin, menjadikan kita teratur. Masya Allah. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya, maka subhanallah tercatat. Khalifah Umar ini salah seorang yang Rasulullah pernah menyampaikan, kalau ada Nabi dan Rasul setelah aku, maka Umarlah orangnya. Maka, Masya Allah, betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Saat di Bukit Uhud bergetar, sementara ada Rasulullah, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, maka Rasulullah mengatakan kepada Bukit Uhud, diamlah, bahwa ada kekasih Allah Rasulullah, ada Nabi, dan ada As-Siddiq, dan ada 2 orang syahid. Maka bukit itu berhenti, Bukit Uhud itu berhenti berguncang. Ya, berguncang. Maka benar, Khalifah Umar bin Khattab sholat. Maka ada seorang budak yang suka bikin senjata tajam. Dia ketika Khalifah Umar meminta merapatkan shaf, dia menyembunyikan senjatanya.
Begitu Khalifah Umar memimpin, waktu itu waktu subuh, begitu Allahu Akbar, aku akan menunaikan tugasku. Aku akan membunuh Umar bin Khattab. Dia maju ke depan. Ya! Khalifah Umar meneruskan sholatnya. Lalu tidak kuat menahan. Dan Khalifah Umar syahid. Subhanallah. Anak-anak semuanya, itulah perjuangan Khalifah Umar bin Khattab. Apa yang bisa kita ambil? Hikmah apa? Khalifah Umar itu tegas ya. Bahkan sampai Aisyah meriwayatkan bahwa setan itu lari kalau berjalan berpapasan dengan Khalifah Umar, setan lari. Itu Khalifah Umar. Ayo teman-teman, lari. Mereka lari, takut setan, iblis itu takut. Karena tegas. Tidak boleh mencampur adukan yang hak dan yang batil. Yang baik sama yang buruk. Tidak boleh. Dan Khalifah Umar itu orangnya tegak mendirikan sholat. Nah, Masya Allah. Siapa yang sampai hari ini sholatnya terjaga? Sholat 5 waktunya? Sholat tarawih lailnya? Iya, yang di rumah, Masya Allah. Ya, yuk kita belajar dari kisah sahabat Umar bin Khattab. Nah, demikian, Insya Allah nantikan kisah sahabat yang lain. Nah, sekarang sudah 4 sampai akhir program Ramadan online, pesantren Ramadan online ini 38. Sudah 4, berarti tinggal berapa? 34 kisah lagi. Dan insya Allah terus anak-anak semuanya, peserta dan yang menyaksikan, ayo kita hiasi Ramadan tahun ini dengan mendengarkan kisah 38 sahabat-sahabat yang janjikan surga. Yuk kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Kak Ari. Sampai berjumpa anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kisah di alam kubur. Siapa saja besok pasti akan berada di alam barza, di alam kubur. Maka setiap kubur